Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 1 Tawarikh 4 ayat 10. Lalu berserulah Yabes kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga aku terbebas dari kesakitan. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, Doa yang Berani. Pernahkah saudara merasa bahwa kisah hidup saudara dimulai dengan rasa sakit, penderitaan, tetapi saudara berdoa agar pada akhirnya tidak berakhir seperti itu? Itulah kisah seorang pria bernama Yabes. Dalam satu ayat saja, kita melihat sekilas seorang pria yang berdoa dengan berani, percaya sepenuhnya, dan meminta Tuhan untuk mengubah arah hidupnya. Dan Tuhan menjawab doanya. 1 Tawarikh 4 penuh dengan silsilah, nama demi nama, namun di tengah semua itu, nama Yabes sangat menonjol. Alkitab berhenti sejenak untuk menceritakan kisahnya. Namanya Yabes secara harafiah berarti penderitaan atau kesakitan. Ibunya menamainya demikian karena mungkin kelahirannya menyakitkan atau ibunya dalam keadaan menderita secara fisik atau batin. Bayangkan jika saudara menyandang nama itu seumur hidup saudara. Namun Yabes tidak puas dengan identitas yang seperti itu. Sebaliknya ia berseru kepada Tuhan, dan doanya menunjukkan kepada kita cara untuk lebih mencari berkat, hadirat, dan perlindungan Tuhan. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari doa Yabes ini, yang pertama adalah mintalah berkat Tuhan. Dia mengatakan, kiranya engkau memberkati aku. Yabes tidak meminta berkat dari manusia, ia meminta dari Tuhan. Bukan karena ia serakah, tetapi karena ia tahu bahwa Tuhan adalah sumber sejati dari segala berkat yang baik. Tidak apa-apa untuk meminta Tuhan memberkati saudara, terutama jika motivasi saudara adalah untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk meminta berkat adalah hal yang wajar dan diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua, mintalah pengaruh yang lebih besar. Yabes berdoa, dan perluaslah wilayahku. Itu bukan hanya tentang memperluas tanah, ini tentang dampak. Yabes ingin membuat perbedaan yang lebih besar. Ia memohon, Tuhan perluaslah ruang hidupku, sehingga aku dapat berbuat lebih banyak untuk-Mu. Dalam hal apa saudara ingin Tuhan memperluas hidup saudara? Pengaruh, kapasitas, kemampuan, iman, mintalah kepada Tuhan. Yang ketiga ialah bergantung pada kehadiran Tuhan. Yabes berdoa, biarlah tanganmu menyertai aku. Yabes tahu bahwa ia tidak dapat menangani berkat yang lebih besar tanpa bimbingan dan kekuatan Tuhan. Jadi ia meminta tangan Tuhan untuk menyertai dia, hadiratnya, kekuatannya, untuk menyertai hidupnya. Janganlah kita mengejar pertumbuhan tanpa melibatkan Tuhan. Mintalah dia untuk menuntun saudara setiap hari, setiap langkah hidup saudara. Kemudian yang keempat, mintalah perlindungan Tuhan. Dia berdoa, jauhkanlah aku dari bahaya, sehingga aku akan terbebas dari rasa sakit.
Ia tahu musuh akan mencoba mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Tetapi ia juga tahu bahwa Tuhan dapat melindunginya. Ia meminta kebebasan dari masa lalu dan kekuatan untuk menghadapi masa depan. Saudara dapat meminta Tuhan untuk memutus siklus yang menyakitkan dan menjaga hidup saudara. Bayangkan seorang anak dengan krayon yang patah. Krayon itu masih bisa mewarnai tetapi tidak utuh. Banyak dari kita merasa seperti krayon yang patah. Hidup ditandai dengan rasa sakit, keterbatasan, atau masa lalu kita yang kelam. Namun seperti krayon yang patah masih dapat menciptakan keindahan. Tuhan dapat menggunakan masa lalu yang menyakitkan untuk menggambar sesuatu yang indah jika kita berseru kepadanya seperti yang dilakukan oleh Yabes. Hal-hal yang dapat kita terapkan dari firman Tuhan ini ialah yang pertama, berdoalah dengan berani, jangan menahan diri, mintalah dengan bebas kepada Tuhan untuk memberkati saudara, sehingga saudara dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berdoalah secara spesifik. Yabes menyebutkan apa yang ia butuhkan. Begitu juga kita bisa berdoa seperti Yabes. Berdoalah dengan bergantung pada Tuhan. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Kehadirannya adalah kekuatan yang saudara butuhkan. Berdoalah dengan penuh harap. Alkitab berkata Tuhan mengabulkan permintaannya. Tuhan masih menjawab doa sampai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas contoh Yabes yang berdoa dengan berani. Hari ini kami meminta seperti yang ia lakukan. Berkatilah kami, perluaslah wilayah kami. Biarkan tangan-Mu menyertai kami, dan jauhkan kami dari mara bahaya. Sembuhkanlah apa yang menyakitkan di masa lalu hidup kami, dan pimpin kami ke masa depan yang penuh dengan tujuan, dengan harapan, dan dengan berkat. Kami tidak menginginkan lebih hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami ingin memberkati, memberi dampak bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.